Nah, saya melihat begini, saya percaya kepada Pak Prabowo bukan hanya karena dia omongannya, tapi karena Gus Dur percaya sama Prabowo, jadi saya harus percaya. Jadi saya bilang ini Pak Prabowo ini seorang patriot. Kalau di seputarnya idiot susah. Nah, menurut saya memang saya mengalami bagaimana kekuasaan malah perlu transisi. Nah, cuma transisi menurut saya sih kalau Pak Prabowo ini transisinya maksimal menurut saya 1 tahun. Kemerdekaan itu 80, Sajak ADM Masardi dan Yudhistira ANM Masardi. Sudah 80 Agustus ini Republik jungkir balik. Sejak bambu runcing hingga zaman daring. Tapi kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Melindungi segenap apa? Memajukan kesejahteraan siapa? Mencerdaskan kehidupan siapa? Universitas hanya sekedar jualan kertas, ngobrol gelar pada penguasa agar mereka tampak seolah pernah berpikir. Saudaraku, hanya segelintir saja pemilik sejati negeri ini. Cuma 100 cukong dengan kekayaan tak terbayangkan. Kong kali kong dengan pejabat berbaju kong kali kong dengan penjahat berbaju pejabat dan politisi yang juga hobi korupsi. Berapa ratus jiwa warga hidup sengsara, 198,8 juta jiwa, dan dari total 285,1 juta yang hidup papa. Lalu berapa pula yang tak punya kerja? Lebih 10 juta dan terus bertambah setiap tahun. Lalu para pemimpin politik itu ngapain saja? Selain korupsi dan caci benci. Aku tahu pemerintah sudah kerja, beradu cepat dengan para penjara uang negara yang diutang dengan berbagai cara. Namun para kecoa, kadal dan babi rusa terus saja merusak bangsa, membinasakan masa depan jutaan anak muda. Kemerdekaan sudah dirampas para berdebah. Tinggal sampah retorika di comberan romantika. Ya saudaraku, kemerdekaan adalah pesta perampokan anggaran melalui undang-undang. Kemerdekaan adalah obral pasal dan ayat konstitusi ke para penjara hutan dan lahan. Kemerdekaan adalah pertunjukan segala maksiat yang memperkosa hak-hak rakyat. Kemerdekaan adalah penistaan terhadap harkat dan martabat. Kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan melalui fitnah dan dusta. Kemerdekaan adalah genderang perang sesama saudara. Kemerdekaan adalah narkoba bagi para politikus pemangsa bangsa. Rakyat dibikin kelojotan, sakau, bodoh dan penyakitan. Ya saudaraku, setiap Agustus kita hanya merayakan kekalahan. Panjat Pinang meraih belenggu kemiskinan dan kebodohan. Naikkan bendera mengibarkan penyerahan kedaulatan. Menyanyikan lagu kebangsaan. Membunuh jiwanya, membunuh badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tuna susila, Indonesia mereka. Terima kasih. Ya, sobat RL sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, langsung saja dengan juru bicara mantan mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ADM Masardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi sobat sekalian, Anda pasti tidak menyangka
beliau ini masih 36 tahun. Saat menjadi jubir. Saat menjadi jubir. Saat jubir berapa tahun? Saat menjadi jubir? Sekitar 40-an itulah. Oke, jadi saat menjadi jubir 40 persisnya? Kalau saya kelahiran jangan dibilang. Kalau tahun 99 itu waktu itu tahun berapa? Kan jubir kan tahun 1999 jubir. 99 ya. Sorry bukan 99 ya. Gitu. Tadinya masih hampir 39 lah gitu. Waktu itu 39. Ya sekitar 35 kan mungkin ya. 40 35. Oh. Tapi yang menarik ini Pak Refli. Iya. Jadi saya ini kan waktu masuk istana kan orang nggak tahu siapa nih Mas Adi dari gelandangan, dari jalanan, dari wartawan yang nggak jelas. Tiba-tiba masuk istana, terus saya banyak bicara, kemudian orang mengira saya ini cerdas. Oh iya. Jadi banyak orang mengira saya ini cerdas. Gara-gara masuk istana. Masuk istana karena yang saya omongkan kan pikiran-pikiran Gus Dur. Iya. Nah berbeda dengan juru bicara kemudian, waktu di luar kelihatan cerdas. Oke. Tapi begitu masuk istana jadi tolol, kelihatan bodoh. Karena di dikte itu harus tidak boleh ngomong ini, tidak boleh harus menyembunyikan ini. Nah Gus Dur tidak, karena itu kebebasan yang menarik itu. Oke, jadi anekdotnya adalah beda jubir dulu sama jubir sekarang. Kalau jubir dulu kelihatannya cerdas. Karena menyampaikan pendapat buah pikiran orang cerdas. Cerdas, betul. Kalau jubir sekarang ketika di luar cerdas, pas masuk tolol. Karena menyampaikan pikiran orang tolol gitu ya. Tentu yang kemarin ya. Kalau yang sekarang tidak tahu. Karena yang sekarang tuh kelihatannya dia tidak ingin disampaikan juru bicaranya ya. Jubirnya tetap kelihatan tolol, tapi dia yang justru direct kepada publik ya. Kalau sekarang kelihatannya. Karena memang tidak nyambung. Pak Prabowo ini kan seorang patriot, cerdas. Iya. Nah, tidak bisa mengimplementasikan pikiran-pikiran beliau. Sulit karena jubirnya titipan sebelumnya kan. Kalau jubirnya orang yang secara ideologis nyambung dengan Prabowo pasti jelas lah ya. Terlepas saya setuju atau tidak sah ganda misalnya. Kan kelihatan cerdas tuh. Betul. Walaupun kemarin saya berdebat panjang. Karena intinya kan saya selalu menganggap problem utama Prabowo itu adalah dia gandeng Jokowi. Dan kemudian ada Gibran di sana. Jadi selama ada di sana rasanya ogah lah. Kalau saya agak berbeda, saya melihat persoalan Pak Prabowo sekarang ini adalah bagaimana menyatukan kembali antara kata dan perbuatan. Oke. Yang dipisahkan selama 10 tahun oleh Joko Widodo. Oke. Nah itu kan persoalan berat nih. Oke. Dan ini belum nyambung lagi nih sampai sekarang. Jadi itu yang kemudian harus digabungkan ya, disatukan antara kata dan perbuatan yang dipisahkan selama 10 tahun gitu ya. Dibenturkan. Tidak hanya berpisah tapi dibenturkan. Jadi saudara sekalian, Mas Adi kesini itu membawa dua hal. Hal pertama adalah beliau punya hajat lomba baca puisi. Bukan lomba baca puisi ya, lomba membuat puisi. Lomba baca puisi. Lomba baca puisi. Atau membuat puisi. Baca puisi. Baca puisi. Lomba membaca puisi. Dan yang kedua adalah tentu kita ingin ngomong-ngobrol lah. Bagaimana perspektif seniman atau perspektif kebudayaan. Soal terkait Tom Lembong. Soal terkait ijazah palsu, reuni dan lain sebagainya. Nah untuk pertama silakan Mas Adi menyampaikan apa yang ingin diumumkan ke Sobat RH sekalian. Dan bagaimana nanti prosedur dan lain sebagainya barangkali bisa kita detailkan di dalam pengumuman yang kita juga tempel di sini. Tapi intinya apa? Nah jadi puisi yang tadi saya bacakan itu judulnya Kemerdekaan itu 80 ini waktu saya upload di X kemudian di WA Group banyak orang bilang Mas ini dibacakan aja. Saya bilang saya bukan pembaca puisi yang bagus. Saya kalau baca puisi saya malah kurang bagus. Nah kemudian ada teman berpikir dilombakan aja Mas, dilombakan baca puisi. Nah kemudian ya udah saya setuju lah, dilombakanlah, diumumkanlah ke lewat medsos, lewat media yang teman-teman kita ini seperti RMOL, My News, ada jakarta1.com, ada juga kedaipena.com membuat itu. Nah ini untuk disebarkan, untuk dibaca. Nah jadi kalau
ingin puisi itu bisa lihat juga di X saya atau juga di nanti ada di puisinya, kalau ada ininya nanti kita sampaikan di ilustrasi video ini ya. Nah betul, bisa di download sih, tinggal dicari aja nanti. Ini puisi ini lumayan viral sih, 17 yang untuk memperingati Agustus. Nah ini masih ada waktu karena teman-teman bilang, panitia bilang ini ditutup tanggal 1 Agustus per jam 00. Nah, oke, jadi pembacaan puisinya itu. Baca puisi direkam di video, kemudian videonya dikirim ke panitia, ada alamatnya nanti di situ. Nah, tetapi agar lebih simpel kan tadinya tuh kita ingin yang baca puisi itu diupload dulu di medsosnya mereka, di Facebook, di IG atau di mana, terus linknya dikirim ke kita. Nah tetapi mungkin itu agak ruwet, sekarang disimpelkan aja, kirim aja via WA, ternyata mudah. Nah, jadi dikirim via WA, puisinya masih di-download. Nah kita memilih 10 finalis. Nah 10 finalis itu nanti akan ditayangkan di podcastnya Om Refli. Nanti kita cari teman, mungkin di-upload di tempat lain. Nah yang mendapat like terbanyak dan views terbanyak mungkin ya. Like terbanyak itu nanti menjadi juara favorit. Oh ya, yang 10 pembaca itu, yang finalis itu akan mendapat hadiah masing-masing 500.000. Nah, tapi kemudian kita tayang nih, yang di like terbanyak itu menjadi juara favorit. Kemudian tambahan lagi 1 juta. Nah, tetapi ada teman kita nih yang tertarik sama puisi ini, Mas. Dia bilang kalau ada dapat viewer 2 juta, dia akan nambah 5 juta hadiahnya. Kepada yang dapat views ya. Nah itu saya kan kurang paham karena view dengan like itu sering berbeda. Nah ini kita lihat view saja. Karena kalau like itu relatif, view saja nggak apa-apa. Nah kalau like kan memang favorit, dia suka. Nah itu sebabnya. Jadi yang 10 finalis masing-masing dapat 500.000. Kalau terpilih menjadi favorit pemirsa dapat tambahan 1 juta. Kalau viewernya 2 juta minimal, dapat lagi 5 juta. Mantap. Itu ada sponsor dari teman kita yang sangat patriotis ini, dari mantan jenderal. Coba lihat Mas ininya ya. Oh ini ya. Tadi dibaca semua ya? Baca semua. Jadi kemerdekaan itu adalah 80 crash. Ini apa, dibaca nggak crash ini? Boleh dibaca, jadi kemerdekaan itu 80 atau kemerdekaan itu ke 80 nggak ada masalah. Nah jadi yang menarik ini Bung Refli, ini kan Indonesia ini sekarang ini 80. 80 tahun ini. 80 tahun kan. Yang memimpin adalah 08. Jadi 8008 ini angka yang tidak pernah putus. Menurut menurut Feng Shui. Feng Shui gitu ya. Nah persoalannya kan kalau senang kan tak putus nggak ada masalah. Tapi kalau penderitaan tidak putus-putus, nah ini yang menjadi masalah. Jadi saya percaya bahwa jadi kalau ini coba kita bacakan sedikit ya. Tapi saya membaca biasa aja ya. Kemerdekaan itu 80 saja Adi M. Masardi dan Yudhistira A.N.M. Masardi. Sudah 80 Agustus ini Republik jungkir balik sejak bambu runcing hingga zaman daring. Tapi kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Melindungi segenap apa? Memajukan kesejahteraan siapa? Mencerdaskan kehidupan siapa? Universitas hanya sekedar jualan kertas, ngobrol gelar pada penguasa agar mereka tampak seolah pernah berpikir. Saudaraku, hanya segelintir saja pemilik sejati negeri ini. Cuma 100 cukong dengan kekayaan tak terbayangkan. Kong kali kong dengan penjahat berbaju pejabat dan politisi yang juga hobi korupsi. Berapa ratus juta warga hidup sengsara? 193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta yang hidup apa? Berapa pula yang tak punya kerja? Lebih 10 juta dan terus nambah setiap tahun. Lalu para pemimpin politik itu ngapain saja selain korupsi dan caci benci?
Aku tahu pemerintah sudah kerja. Beradu cepat dengan para penjara uang negara yang diutang dengan berbagai cara. Namun para kecoa, kadal dan babi rusa terus saja merusak bangsa, membinasakan masa depan jutaan anak muda. Kemerdekaan sudah dirampas para bedebah, tinggal sampah retorika di comberan romantika. Ya saudaraku, kemerdekaan adalah pesta perampokan anggaran melalui undang-undang. Kemerdekaan adalah obral pasal dan ayat konstitusi ke para penjara hutan dan lahan. Kemerdekaan adalah pertunjukan segala maksiat yang memperkosa hak-hak rakyat. Kemerdekaan adalah penistaan terhadap harkat dan martabat. Kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan melalui fitnah dan dusta. Kemerdekaan adalah genderang perang sesama saudara. Kemerdekaan adalah narkoba bagi para politikus pemangsa bangsa. Rakyat dibikin kelojotan, sakau, bodoh dan penyakitan. Ya saudaraku, setiap Agustus kita hanya merayakan kekalahan. Panjat Pinang meraih belenggu kemiskinan dan kebodohan. Naikkan bendera mengibarkan penyerahan kedaulatan. Menyanyikan lagu kebangsaan. Membunuh jiwanya, membunuh badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tuna susila. Indonesia merdeka. Lebih bagus daripada yang bikin. Nah jadi saya ingin jelasin lagi nih, puisi ini mula-mula kan bukan Indonesia merdeka, mereka. Indonesia kita kan Indonesia yang baik. Iya. Indonesia para penjara itu Indonesia mereka itu yang jadi tuna susila itu. Iya. Jadi puisi ini mula-mula dibuat oleh Yudis sekitar 2 tahun yang lalu. Yudis itu kakak ya? Kakak. Kakak Mas Ardi ya? Iya kakak saya. Yeah. Dia kembar dengan Norka Mas Ardi. Nah waktu itu kan dia banyak bikin puisinya, puisi-puisi Dis itu bagus-bagus, metaforanya itu bagus dia. Cuma saya bilang, Dis, kita ini kan budayawan, melihat situasi kayak begini, kita harus ngasih tahu kepada publik, kepada rakyat dong apa yang terjadi. Apalagi kan kata Kennedy kan, kalau politik kotor ini puisi harus membersihkannya, sastra membersihkannya. Kita kan penyair. Kapan kita membersihkan? Kemudian dia bikinlah puisi-puisi menggugat politisi. Nah, salah satunya ini kemerdekaan itu kemerdekaan itu 78 sebelumnya kan. Nah kemudian saya adaptasi, saya tambah-tambahin agar ini puisi ini menjadi puisi wajib selama bulan Agustus. Nah tinggal saya tambahin dengan data-data yang ini kan, ini saya data ambil dari PBB, dari dana World Bank, riset World Bank dan lain-lain. Kemudian dipertajam ada para berdebahnya. Nah kemudian saya waktu itu bilang juga ke Iga Mas Ardi, Iga itu anaknya Yudis. Aku bilang, kau bikin lagu inilah, ini jadi lagu wajibnya buat kita nih, buat rakyat. Nah saya bilang ini akan abadi sepanjang Indonesia tidak berubah. Kalau baru ada perbaikan, ada kesejahteraan, lagu ini tidak relevan. Nah, tapi sampai kapan nih? Makanya saya bilang ini akan relevan. Nah saya belum tahu apakah Iga sudah membuat lagunya apa belum. Tapi saya ingin menjadikan puisi ini puisi wajib kemerdekaan untuk rakyat. Gitu Pak Refli. Ya saudara sekalian. Jadi kalau kita pakai konteks tahun ini ya, konteks 80 tahun kemerdekaan, tapi nadanya kok masih nada ini ya, nada pesimis tetap walaupun pemerintahan sudah berganti. Ini kan untuk pertama kalinya bahwa kemerdekaan ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Nah ini kan, ini catatan refleksi dari 10 tahun Republik Indonesia setelah dikuasai oleh Joko Widodo. Kalau untuk Prabowo belum selesai penilaiannya. Belum selesai. Nah mungkin mudah-mudahan tahun depan kita bikin kemerdekaan itu 81 sudah berubah. 82 perbaikan lagi. Jadi ini akan terus diperbaiki sesuai dengan situasinya. Jadi kita tidak sedang ingin menjilat penguasa hari ini, tapi kita sedang melakukan evaluasi terhadap penguasa 10 tahun yang lalu, sambil kemudian menengok-nengok apa yang akan dilakukan dan dikerjakan Prabowo. Ya,
Kalau Prabowo ternyata sama omon-omonnya dengan Jokowi, ya susah juga kita ya. Jadi yang pertama gini, kadang-kadang Prabowo itu lupa presidennya tuh dia, bukan kita. Jadi he is the president. Ya Anda lah yang harus bekerja. Masa dia marah-marahin kita? Kalau nggak kerja omon-omon, udah minggir. Loh, kita nih rakyat, justru rakyat ini tuan. Pemegang kedaulatan yang diminta layani, kan begitu. Nah, tapi menarik, 2 hari lalu kan saya ketemu dia. Oh, ketemu langsung? Ketemu presiden. Menghadap, bertemu di jalan atau gimana? Saya sama-sama hadir di harlahnya PKB. Oke. Nah, kemudian kan beliau menyalami tamu-tamu. Oh, karena Mas Adi masih PKB ya? Atau karena NU? Saya diundang. Oh, diundang. Okay. Tapi PKB kan partai yang didirikan oleh Gus Dur tetap harus kita jaga. Muhaimin juga menjaga itu karena kemudian karena saya melihat Muhaimin menjaga PKB dengan baik dan benar, maka saya mendukung. Oke. Nah, kemudian saya diundang sini, saya hadir di situ, kemudian presiden datang menyalami, apa kabar? Baik, Pak. Nah, kemudian dia yang menarik pidato di situ. Dia kenal sama Mas Adi? Masih ingat mukanya? Masih lah. Oke, ya kan? Masih. Dia pengagum Gus Dur. Oh iya, oke. Pengagum Gus Dur, kagum juga sama jubirnya. Iya, oke. Nah, waktu 2019 kan saya termasuk pasang badan buat beliau, dan sehingga saya kemudian diperiksa polisi sepanjang malam gara-gara membela Prabowo. 2019. Oke. Dituduh mau makar. Iya. Nah, dia paham, Pak Prabowo tahu. Nah, yang menarik di PKB itu, Pak Prabowo menyimpulkan bahwa konstitusi kita ini, inti dari konstitusi kita ini pasal 33. Kan luar biasa tuh. Yeah. Dia menceritakan penjelasan bagaimana pasal 33 itu diabaikan. Dia ingin konsisten. Nah, saya melihat begini, saya percaya kepada Pak Prabowo bukan hanya karena dia omongannya, tapi karena Gus Dur percaya sama Prabowo, jadi saya harus percaya. Nah, persoalan dia ini kan gagasannya bagus, tapi dia tidak punya pelaksana. Jadi saya bilang ini Pak Prabowo ini seorang patriot. Kalau di seputarnya idiot, ya susah. Jadi harus juga mencari orang-orang yang patriot juga, patriot pemikiran, patriot jiwanya, mau berkorban untuk rakyatnya. Nah, ini yang mungkin saya berharap sih dalam waktu dekat dia mengubah sekelilingnya menjadi dikelilingi oleh para patriot. Oke. Menarik ini ya. Jadi Prabowo tidak akan bisa apa-apa kalau dia dikelilingi para idiot. Ya kan? Patriot, orang patriot tidak bisa. Iya, seorang patriot tidak bisa apa-apa dikelilingi para idiot. Apalagi para idiot itu suka ngentit. Tambah lagi ya. Jadi saudara sekalian ya, saya juga disclaimer ya. Walaupun RH bilang berkali-kali bahwa saya tidak akan menjabat, ditawarin pun tidak mau sampai 2029. Tetapi bukan berarti saya tidak ingin mendorong orang-orang baik masuk dalam pemerintahan. Enggak dong, kita tidak ingin membuat kapal ini tenggelam. Cuman karena masyarakat kita ini masyarakat yang low trust society, maka saya perlu disclaimer dulu. Ya, ini kita dorong orang-orang baik untuk memerintah. Saya tetap di luar untuk menjaga agar pemerintahan itu on the right track. Karena jarang orang ini. Kita punya Fahri Hamzah, wow teriak-teriak di luar kan. Begitu di dalam rangkap jabatan juga rupanya. Barang yang jelas-jelas melanggar undang-undang dia mainkan juga ya kan. Nah, kalau soal rangkap jabatan kan ramai soal komisaris. Yeah. Saya bilang anak buah Gus Dur, orangnya Gus Dur nggak ada satupun yang jadi komisaris loh. Wow. Saya itu paham jadi ada komisaris itu 3 tahun setelah lengser. Iya. Yeah. Sebelumnya nggak tahu bahwa orang bisa masuk ke BUMN kan. Nah, yang menarik ini kalau kita tadi yang saya bilang kan, kalau seorang patriot dikelilingi oleh patriot hasilnya luar biasa. Iya. Kita lihat misalnya Soekarno gagasannya besar. Iya. Tapi dia tidak punya teknokrat di sekelilingnya. Oke. Tidak jadi apa-apa, baru ketika Juanda yang teknokrat memimpin jadi semacam Perdana Menteri ya waktu itu. Perdana Menteri Juanda. Baru ada pembangunan kan di Jatiluhur. Yeah. Nah, Soeharto pikirannya biasa saja. Iya. Dia punya mimpi, kemudian di sekelilingnya teknokrat, jalan semua. Jalan. Nah, Gus Dur gagasannya bagus, punya pelaksana. Sehingga dalam waktu 2 tahun itu luar biasa. Nah, saya ingin sebutin perbandingan Gus Dur ya pemerintahan. Yeah. Ini pendapatnya Renat Kasali nih. Yeah. Renat Kasali seorang profesor, doktor, guru besar di UGI. Dia membandingkan antara Gus Dur dengan SBY. Yeah. Jadi 10 tahun SBY melahirkan 2 perubahan. Yeah.
2 tahun Gus Dur melahirkan 10 perubahan. Oke. Itu Renat Kasali, bisa dicek di Kompas itu tulisannya. Jadi Monang dengan jadi Gus Dur punya gagasan dan punya pelaksananya. Ada Rizal Ramli, ada Mahfud MD, ada Ernawi Tular, canggih-canggih. Yeah. Nah, ini yang Habibie berpikir pintar, dia sekelilingnya waktu itu masih ada teknokrat peninggalan Soeharto kan. Jadi bisa jalan meskipun waktunya sedikit tapi manfaatnya besar. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang bagus itu bukan dihitung dari lamanya Pak Refli. Yeah. Jadi hasilnya. Oke. Nah, orang kan lihat Gus Dur gagal karena hanya 2 tahun. Loh, tapi kan hasilnya enggak. Orang 10 tahun enggak bikin apa-apa. Nah, ini cara kita menilai kepemimpinan ini harus yang fair. Tapi saya mengundang Mas Adi bukan untuk jadi juru bicara Gus Dur. Siap. Agar kita tidak subjektif ya. Saya mengundang untuk menilai secara kebudayaan ya, dalam perspektif seniman, hal-hal yang sifatnya yang bisa kita diskusikan ya, barangkali paradoks, simbol dan lain sebagainya, kepahitan, kegetiran ya kan, kepasrahan dalam dunia politik kita kan. Nah, saya mulai dari reuni. Tiba-tiba hari ini Jokowi menghadiri reuni Fakultas Kehutanan. Ada yang mengatakan reuni khusus angkatan 80, ada yang mengatakan itu pokoknya reuni. Karena kalau khusus angkatan 80 saya nggak ngerti juga karena saya tidak ngikutin siapa saja yang hadir di sana. Tapi intinya Jokowi yang mangkir ketika dipanggil ke Jakarta untuk diperiksa dan maunya diperiksa di Solo aja katanya karena problem kesehatan. Tapi mau juga datang ke Yogyakarta pasti perjalanan darat kan untuk menghadiri reuni. Kan luar biasa itu. Dan muncul tidak dengan seragam sebagaimana para orang-orang yang bereuni, tetapi muncul sebagai pejabat. Kan begitu? Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan dan kaitkan dengan fenomena ijazah palsu ini. Apakah menurut Anda Roy Suryo dan teman-teman sudah terpojok ataukah sesungguhnya ada yang di pojok? Silakan. Saya melihat begini, soal kita ini kan ingin maju ke Indonesia emas segala macam itu kan, basis untuk kemajuan itu nggak ada lain kecuali kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi. Nah, teknologi itu untuk masuk ke teknologi itu perlu kejujuran, perlu penghormatan kepada ilmu pengetahuan. Nah, soal kasus ijazah, karena saya percaya kepada ilmu pengetahuan, apa yang disampaikan oleh Rismon itu, apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, ini ilmu pengetahuan. Ini harus dibantah, kalau salah dibantah dengan ilmu pengetahuan lagi. Oke. Nah, saya bilang ketika ilmu pengetahuan hasil penelitian Rismon kemudian dibantah, saya jadi teringat zaman Galileo Galilei 300 tahun yang lalu, yang ketika dia menemukan bahwa matahari yang diputari oleh bumi, jadi selama ini kan digambarkan matahari yang memutari bumi. Faktanya bukan. Selama ini mengatakan bahwa intinya adalah dia mengatakan bahwa gereja kan, bahwa bumi adalah pusat segalanya. Benda-benda lain mengatur bumi. Matahari kan memutari bumi kan. Padahal matahari yang hasil penemuan Galileo kan. Nah, itu terjadi 350 tahun yang lalu. Kemudian dibantah, ini sudah terbukti. Nah, kejadian yang 3 abad yang lalu dipraktekkan hari ini. Saya bilang ini kemunduran yang luar biasa kan. Nah, kemudian muncullah gaya Jawa, gaya reuni. Kalau reuni itu kan menyamakan strata. Oh, kalau reuni alumni, misalnya alumni 212 kan, orang-orang yang ada di situ yang pernah ada aksi di situ. Nah, reuni UGM yang kemarin ke Fakultas Kehutanan itu apakah untuk melegitimasi karena secara ilmu pengetahuan tidak bisa diyakinkan sehingga muncul itu. Nah, kalau itu yang tujuannya pasti gagal. Karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai mencintai, memahami ilmu pengetahuan. Polisi sendiri kan selalu pakai scientific crime investigasi. Nah, kalau polisi mengabaikan itu, nanti dia akan kena arus balik nih.
hasil temuan dia tidak dipercaya masyarakat, kan ini masalah. Jadi ini jangan sampai lah, kita harus menghentikan simbol-simbol anti intelektual, anti ilmu pengetahuan, karena bangsa yang maju itu hanya bangsa yang mencintai ilmu pengetahuan. Oke. Begitu. Ya, saya sambil membaca Galileo Galilei gitu ya, dan ternyata memang dan dia sebelumnya memang penganut Nikolaus Kopernikus yang mengatakan yang sama, pikiran sama kan? Iya, pikiran sama. Tetapi menarik sekali apa yang Anda katakan, ya kan? Susah kita berhadapan dengan para pendukung yang fanatik, yang kemudian tidak melihat ilmu pengetahuan dan kritik itu sebagai sebuah kemajuan anak zaman, tapi melihatnya sebagai ancaman. Gimana? Nah ini kan kalau mengacu kepada konsep peradaban, ini bangsa ini sudah kehilangan peradaban. Peradaban itu apa sih? Peradaban itu kan nanti kita bisa bicara khusus soal peradaban agak panjang. Ya. Jadi peradaban itu bukan sekedar civilization seperti yang kita terjemahkan dari perspektif Barat. Peradaban yang sebenarnya itu menurut hasil olah-olah pikir saya, peradaban itu ketika manusia menemukan penciptanya. Ketika manusia menemukan penciptanya, kemudian ada rasa hormat, muncullah kemudian ada keinginan untuk menghormati juga ciptaannya, sesama ciptaannya. Nah, penghormatan terhadap sang pencipta melahirkan kebudayaan. Melahirkan arsitektur, bikin ada rumah ibadah, ada tata cara ritual ibadah. Nah kemudian yang horizontalnya, cara menghormati sesama ciptaannya, muncullah teknologi, bagaimana menghormati harkat kemanusiaan kan, teknologi. Tapi inti dari peradaban itu adalah moral, nilai, kejujuran. Jadi tanpa orang yang tidak jujur itu sudah kehilangan peradaban. Dan peradaban itu inti peradaban adalah moral, kejujuran itu. Karena itu ilmu pengetahuan harus dihadapi dengan kejujuran. Kita tidak bisa mengingkari bahwa 2 kali 2 itu 4. Iya. Jadi kita harus terima itu, dan ini fakta. Jadi kalau tidak bisa kita bikin 5, bikin 6, 4 kali 4. Tapi di masa dulu, kalau ada tes itu, Pak Refli, di tesnya itu, bosnya nanya, 2 kali 2 berapa? 4, nggak diterima. 2 kali 2 berapa? 6, nggak diterima. Yang diterima itu yang bisa jawab. 2 kali 2 berapa? Maunya Bapak? Mau Bapak berapa? Nah, itu langsung diterima. Itu peradaban yang terbelakang. Karena dia tidak menghargai ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sepanjang pemerintahan Joko Widodo, moral itu nggak ada, dihapus. Kejujuran itu menjadi aib. Jadi kebohongan menjadi bahasa persatuan. Nah, inilah kemudian yang membuat dunia internasional mulai lari dari Indonesia. Karena tidak mungkin, bisnis itu harus ada kepastian, ada kejujuran, hitung-hitungannya jelas, hukumnya jelas. Nah, ketika pasca Joko Widodo, kenapa tidak kunjung ada investor? Tempo hari kan Pak Prabowo jalan-jalan juga, pernah di Peru misalnya mengatakan, menceritakan bahwa 25% rakyat kami tidak bisa makan. Nah, orang ingin membantu. Tapi karena masih tidak percaya, nanti gue bantu lu korupsi lagi. Iya. Ini penting nih. Kemudian ada investor yang tertarik, orang Eropa mengagumi Pak Prabowo, ingin investasi. Nah tapi kan mereka lihat ke pemerintahan Pak Prabowo maksimal 5 tahun, 10 tahun. Kalau terjadi apa-apa kemudian diganti oleh Gibran, terus bagaimana nasib investasiku? Ini kan ratusan miliar, ratusan juta dolar nih. Nah itu keraguan itulah yang muncul akibat selama 10 tahun kejujuran, kebohongan menjadi kejujuran hilang, kebohongan menjadi bahasa persatuan. Itu problem kita, sehingga apa yang bahasa persatuan di antara mereka-mereka yang berkuasa gitu ya. bahasa kebohongan menjadi bahasa persatuan di antara mereka para penguasa. Nah, kalau soal kebohongan kan kita bisa daftar banyak sekali. Nah, tapi ada 3 hasil dari pemerintahan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini. Pertama, dari kita muncul orang paling korup di dunia. Bukan Bashir ya. Bashir al-Assad itu kan nomor 1 karena kualitasnya. Karena ada pelanggaran HAM yang berat. Tapi kalau kuantitasnya, jumlah uang yang dikorupsinya pasti lebih besar di Indonesia. Oke. Itu yang melahirkan pemimpin paling korup. Kemudian yang kedua melahirkan
Indonesia memang nomor 2 di bawah soal miskin Zimbabwe ya. Nah, tetapi nggak ngerti saya anunya. kalau totalnya, Ya. totalnya ke Zimbabwe itu kalau nggak salah 82% yang miskin. Indonesia itu 62%. Tetapi 62% dari 285 juta. Iya. 82%, 85 nih. Nah kemudian jadi kita terbanyak nih di dunia ini, orang paling miskin itu ada di Indonesia. Iya. Nomor 1 tuh banyaknya. Kalau persentasenya nomor 2. Iya. Korupsi juga begitu. Persentasenya nomor 2, tapi kalau kuantitasnya nomor 1. Kemudian perguruan tinggi di Indonesia nomor 2, paling tidak dipercaya di dunia. Nomor 1 Kazakhstan. Iya. Tetapi kalau dilihat jumlahnya, Indonesia pasti yang terbanyak. Oke. Kazakhstan paling perguruan tingginya berapa? Iya, penduduknya paling berapa? Nah, ini siapa yang menyumbang ketidakpercayaan kepada perguruan tinggi? Pertama kan karena pemerintahannya mengkooptasi perguruan tinggi, kemudian lahir kemarin itu soal jasa yang nggak jelas, kemudian ada gelar yang diperjualbelikan. Nah, tetapi juga yang menarik ini bahwa kritik internasional terhadap para akademisi yang menggunakan baju perguruan tingginya, orang yang survei itu Pak Refli. Iya. Ini kan banyak memalsukan, merekayasa metodologinya, sehingga hasilnya menjadi rancu. Nah ini yang juga mendorong kenapa perguruan tinggi kita salah satu yang paling tidak dipercaya di dunia. Nah dengan modal 3 hal yang buruk itu, bagaimana mungkin pemerintahan baru Pak Prabowo ini bisa dapat kepercayaan, kemudian bisa sekonyong-konyong bisa naikkan pertumbuhan ekonomi menjadi di atas 5%. Nah, ini yang, saya pernah bilang sama teman yang punya akses ke dalam, saya bilang kasih tahu Pak Prabowo, kita memang tidak mengharapkan bahwa 10 tahun kerusakan ini bisa diselesaikan oleh Prabowo dalam 100 hari pertama atau setahun pertama, atau 1 periode atau 2 periode atau seumur hidupnya, tidak akan selesai, percaya. Tapi yang kita inginkan memulai, berapapun kerusakannya kita harus memulai membenahinya. Nah harus dimulai apapun. Kalau pepatah Cina itu, perjalanan 5.000 li itu harus dimulai dengan langkah pertama. Nah langkah pertama yang baik itu kan kalau melihat kerusakan ini kita tahu siapa yang merusaknya. Kemudian baru menghentikan si perusak itu. Nah kalau kita tidak tahu siapa perusaknya dan tidak bisa menghentikan kerusakannya, bagaimana mungkin kita bisa membenahi? Oke. Nah sekarang ini kan seolah-olah Prabowo nggak tahu nih siapa yang merusak itu kan. Bahkan dia ngajak perusak pun diajak-ajak dan dipuji-puji sama dia. Nah menurut saya memang saya mengalami bagaimana kekuasaan perlu transisi. Nah cuma transisi menurut saya sih kalau Pak Prabowo ini transisinya maksimal menurut saya 1 tahun. Jadi 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Kalau lebih 1 tahun masih tetap begini-begini aja, mungkin nggak ada harapan, maksudnya gitu. Memang harus ada teguran keras. Nah, kenapa 1 tahun? Kenapa cukup 1 tahun? Biasanya 3-4 tahun. Karena Pak Prabowo waktu masuk ke kekuasaan dia sudah punya 30% dari kekuasaan. Dia Menteri Pertahanan. Dan dia sudah, dan kalau dia harus dari nol lagi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Jadi sudah punya modal besar dan kepercayaan masyarakat. Nah, yang menarik ini kan tinggal bagaimana kita mengajarkan soal demokrasi. Nah, demokrasi yang saya pantau yang grundelannya Pak Refli kan ini semua hantek-hantek tim sukses semua dijadiin di situ. Nah, ini kalau cerita Agustus ini agak nyambung nih cerita. Soal Panjat Pinang. Proses Panjat Pinang itu kalau dulu kan perseorangan. Sehingga susah nih. Nah gitu. Nah sekarang berkelompok. Ada kelompok main panjat-panjat ke gunung China sampai ke atas. Begitu sampai ke atas, the winner take all. Nah, demokrasi kan nggak begitu. Pemenang kemudian mengambil semuanya itu dibagi-bagi di antara mereka aja. Nah demokrasi memang untuk meraih kekuasaan itu 50+1. Tetapi ketika membagi jabatan publik, dia harus dapat dukungan mutlak, mayoritas mutlak. Karena yang di publik yang diperintahkan semua orang.
Jadi nggak bisa hanya bermodal 51% atau 58%, semua diambil. Karena ada yang lain itu kan melihat. Jadi ketika pejabat publik harus disukai oleh semua orang. Jadi kalau tetap dari kelompok kita misalnya, tapi cari orang-orang yang disukai semua banyak orang, bukan hanya sekelompok ini aja. Itu demokrasi yang berbudaya. Itu Pak Dev. Jadi saya sampai sekarang terus terang nggak ngerti, nggak tahu, nggak bisa menilai bagaimana nasib bangsa ini di bawah pemerintahan Prabowo. Selalu ada klaim bahwa siapapun yang dekat dengan kekuasaan, siapapun yang berada di lingkar kekuasaan mengatakan bahwa kekuasaannya lah yang paling baik, kan begitu. Nah, klaim ini ya dibuat juga oleh pendukung-pendukung Jokowi kan, yang sekarang berusaha seolah-olah bahwa Jokowi dan Prabowo itu atau Prabowo dan Jokowi itu Soekarno-Hatta di masa awal kemerdekaan yang tidak bisa dipisahkan, begitu. Makzulkan Gibran itu cuma sasaran antara, sasaran akhirnya adalah Prabowo katanya. Tapi di sisi lain banyak orang juga tidak melihat begitu, yang lawannya, bahwa Indonesia ini bisa bagus di bawah pemerintahan Prabowo kalau dia menjauhkan diri dari orang-orang Jokowi atau menendang lah Jokowi dan orang-orangnya. Baru kemudian kita bisa menilainya. Jadi kalau Mas Adi posisinya di mana sekarang? Atau baiknya orang Indonesia memandang Prabowo itu seperti apa? Karena makin lama kok kayaknya makin pesimis kita ini. Oke, silakan. Ini agak sudah keluar dari konteks yang puisi kemerdekaan ya. Jadi puisi kemerdekaan kan depannya kan. Jadi gitu. Saya coba dulu ininya. Jadi biar tetap Indonesia tapi jadi lebih umum. Nasib bangsa Indonesia ini memang kita tidak pernah bisa berharap. Ya. Bangsa ini tidak pernah dibebaskan oleh pemimpin. Tidak ada satupun pemimpin yang membebaskan rakyatnya di Indonesia ini dari penderitaan, dari kesejahteraan. Rakyat selalu berjuang sendiri, memerdekakan sendiri. Contoh misalnya dari zaman raja-raja dulu, pemerintahan dan pergantian kekuasaan kan di antara mereka aja. Rakyat itu tetap menderita. Bangsa rakyat itu tetap dijual. Datang Belanda dijual ke Belanda, datang Spanyol dijual ke Spanyol. Nah, tradisi ini memang harus kita hentikan. Secara budaya itu harus ada pemimpin itu. Kalau kita ini kan Muslim nih, saya biasanya pakai kaidah fikih ya. Soal pemimpin. Jadi tasarruf al-imam ala aruyah manutun bi al-maslahah. Pemimpin yang baik itu yang tindak tanduknya hanya untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi tarikan napas itu harus untuk kesejahteraan rakyatnya. Setiap tindakannya untuk rakyatnya. Kebijakan untuk rakyatnya. Nah, kalau bisa masuk ke situ, itu bisa. Nah, tetapi kan begini, sering terjadi ada niat untuk memperbaiki bangsa. Tapi yang itu sering terjadi kan karena ini republik ini kolosal, kan tidak bisa presiden itu turun sendiri. Dia punya orang, ada mekanisme, ada sistem. Nah, jadi pemimpin yang baik itu bukan yang memimpin perubahan. Dia menggagas perubahan, kemudian di bawah itu berjalan perubahan, dan dia harus punya orang. Jadi kalau ini kan presiden itu kan kira-kira kalau diumpamakan perusahaan ini manajer. Jadi dia harus paham manajemen. Nah, saya kalau dari melihat manajemen itu, ya saya harus memuji Gus Dur ya. Gus Dur itu memilih orang canggih dia, milih orang-orang punya karakter, kemudian rapat kabinet dia tidur, kemudian semua jalan. Kalau ada masalah baru ditegur sama Gus Dur. Kalau enggak dilepas ini ya, karena itu menteri-menteri Gus Dur bebas, dapat kebebasan. Dia kayak Sarwono misalnya menteri kelautan. Ya paling tidak feodal lah dia. Tidak feodal. Jadi itu yang paling penting tuh. Tapi memilih orangnya dulu. Jadi kalau ada peribahasa begini, manajer yang baik itu kalau ada mesin yang bisa menyelesaikan 50% dari masalahnya, dia akan beli 2. Karena manajer yang baik itu dan nongkrong aja, dia ngawasian aja. Nah, problemnya kan kita di sumber daya, mentalitas. Nah, kalau kita refleksi ke belakang lagi, ya kesalahan kita ini kan
ketika Soekarno berkuasa dia tidak menyiapkan SDM yang baik. Soeharto juga tidak menyiapkan SDM baik. Beda dengan Belanda ya. Ya. Belanda kan menyiapkan meskipun hasil pertarungan itu, tapi siap ketika kita baru merdeka sehari 2 hari kan sudah canggih tuh. Orang-orangnya cerdas, orang-orangnya punya komitmen, punya konsisten terhadap cita-citanya. Semuanya memahami kerakyatan sehingga meskipun baru dan tidak punya kekuatan apa-apa ya masih relatif kokoh. Nah tapi setelah itu, terutama setelah reformasi ini, kita berkuasa, kita bisa menentukan penguasa, kita bisa bikin lembaga-lembaga, tapi orang-orangnya nggak ada. Kita bikin KPU, kita cari orang yang punya kualitas KPU nggak ada, setengah matang semua, moralnya nggak jelas, integritasnya nggak jelas. Jadi di KPU rusaklah pemilu. Ya. Kita bikin KPK, kasih kesaktian, orangnya tidak mumpuni, rusaklah hukum kita. Nah ini yang terjadi. Jadi persoalannya kan saya nggak tahu juga apakah Pak Prabowo memahami bahwa kita tidak punya sumber daya yang baik untuk melaksanakan pikiran-pikirannya. Kalau dia memahami itu berarti setengah persoalan selesai nih. Oke. Nah kalau tidak, tidak akan ada perbaikan. Iya, ada gini ya. Oke. Karena ada judulnya, ada Tom Lembongnya ya. Saya agak miris ya, sedih. Kok bisa ya di masa pemerintahan katakanlah Prabowo ini, dan sudah berlangsung selama 8 bulan lebih bahkan ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 9 bulan ya. Kok masih ada kasus seperti Tom Lembong itu? Saya berharap bahwa oke lah, kita belum makmur, enggak apa-apa. Tapi tidak boleh ada orang yang dikriminalisasi. Baik kriminalisasi karena menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, maupun kriminalisasi karena dianggap sebagai lawan politik dari gerbong yang lain. Nah, it happened to Tom Lembong. Dan barangkali sebentar lagi akan terjadi kepada Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Ini gimana Mas Adi? Saya melihat begini, ini kan sejak 10 tahun di bawah pemerintah kekuasaan Joko Widodo ini kan Indonesia ini menjadi kecil, menjadi sekelas kota lah. Paling banyak juga sebesar kabupaten. Jadi mereka ini para pejabat negara itu seolah-olah pejabat kabupaten aja. Iya. Dia tidak sadar bahwa dia ditonton oleh dunia internasional. Karena itu sepanjang 10 tahun kemarin kan kita di Asia Tenggara aja nggak bunyi, nggak dianggap. Iya. Singapura melecehkan, Thailand melecehkan, bahkan Filipina segala macam, kita nggak dianggap, seolah-olah nggak ada, karena kita memang tidak melihat mereka. Kita para pejabat kita ini, para politisi, seolah-olah dia bermain di tingkat lokal kabupaten. Nah sehingga mereka kayak kepolisian misalnya, yang memeriah soal ijazah palsu, skandal ijazah itu, kita melihatnya kan, oh ini polisi-polisi masih di bawah Ternak Mulyono nih. Kan kita melihat, mereka lupa kalau dunia internasional nyorot. Dunia internasional melihat ini negara melindungi ijazah palsu. Kan itu Pak TV. Sehingga ini kan para pengusaha kan kompak biasanya saling, jangan investasi di Indonesia nih parah nih. Jadi kalau kita punya persoalan dengan orang lokal dibantu oleh polisi, kita akan dikalahkan gitu. Nah, ini para pejabat ini, terutama kepolisian, bisa tidak paham bahwa dia itu polisi negara. Bukan polisi, polisi penguasa. Bukan polisi penguasa, bukan polisi lokal, polsek ya, kalau polsek bisa-bisa. Ini bukan tingkat polisi, ini polisi dunia, internasional. Internasional akan melihat sesama ini mewakili dari negara. Nah begitu juga di kejaksaan, di kehakiman. Nah mungkin juga para petinggi politik yang lain, dia tidak mikir bahwa dunia internasional nonton soal ini. Ada kerusakan hukum, itu yang pertama. Kalau soal Tom Lembong. Yang kedua, ini salah satu kritik saya waktu itu kepada Bang Otto Hasibuan waktu berteman sama setelah selesai dia melayani sebagai pengacara di Jessica Wongso itu. Saya kan ngobrol sama Pak Bang Otto, Bang, saya bilang ini di Republik ini nggak akan lagi lahir pendekar-pendekar hukum sekelas Yap Tian Hin,
Buyung Nasution, terus Hasibuan siapa yang Sengon Karta? Albert Hasibuan. Ya. Dan di pengadilan tidak akan muncul lagi hakim sekelas Bisma Siregar yang bertarung di meja pengadilan. Kenapa? Karena fakta pengadilan tidak dijadikan apa-apa. Jadi sebelum mendakwa, misalnya, saya yakin sebelum mendakwa Tom Lembong, vonisnya sudah ada. Jadi hakim itu sudah di luar sudah disiapin vonis ini, vonisnya nanti ya Pak Hakim ya untuk Tom Lembong. Nah kalau itu dibiarkan Pak Refli, ini kan hukum kita yang menjadi kerdil lah, dan orang sementara dalam dalam ekonomi itu kan hukum itu menjadi tiang berdirinya roda ekonomi. Tanpa hukum bagaimana bisa jalan? Nah akibat mafia pengadilan kita menguasai sistem peradilan, ini yang berbisnis di Republik ini juga ya mafia. Yang bisnis baik-baik nggak mungkin mau. Kayak contoh misalnya LG, dia mau berbisnis dengan cara baik, ya nggak bisa dengan iklim seperti ini. Yang bisa datang ke sini ya misalnya dari Cina, bisa main kong kali kong dengan penguasa, kemudian dia nyolong bagi-bagi colongannya. Hanya itu yang investasi di Republik ini dengan kalau hukum dibiarkan seperti ini. Nah, tapi yang menyedihkan kan dengan proses pengadilan itu, vonis pengadilan itu dibuat sebelum orang diadili dari luar, sehingga fakta pengadilan. Nah, kemudian kan untuk apa pengadilan? Untuk apa lawyer? Kan itu buang-buang uangnya sudah. Kalau memang udah itu orang dipanggil ambil hukum vonis udah selesai sekalian. Jangan menggunakan demokrasi, menggunakan rule of law sebagai barang mainan. Ya kalau itu jelas kan kita ngelawannya juga jelas nih. Jangan ketika mau dilawan kita, ini kan demokrasi. Nah, kira lu ngantem kita nggak pakai demokrasi, nggak pakai hukum, dan nggak jelas. Kalau mereka berbohong, mereka berbuat sewenangnya, kita nggak bisa adukan sebagai hukum. Tapi kalau kita salah ngomong bisa diadukan, bisa dihukum apa-apa, bisa ditahan. Nah intinya kan tadi yang Bung Refli sampaikan kan, negara itu harus menegakkan keadilan. Kesejahteraan oke lah nomor sekian, tapi kan dialan dulu. Dari keadilan baru akan muncul kesejahteraan. Kan gitu. Hukum bernegara. Adil dan sejahtera. Adil dulu baru mulai kesejahteraan. Mas Adi, ini terakhir mungkin ya. Jadi Mas Adi ya, barangkali sama seperti pertanyaan terhadap Syahganda Nenggolan ya, Anda barangkali perlu memberikan tips kepada orang seperti saya, kepada rakyat Indonesia, yang kalau kita bicara tentang Jokowi kita sepakat, udahlah, ini orang bermasalah. Dengan segala hormat ya, saya tetap ingin menghormat, tapi dengan segala hormat, Anda sudah tidak layak lagi untuk cawe-cawe, dan termasuk juga bagaimana menempatkan saudara dan anak, kekuatan Anda untuk memimpin Republik ini, karena Anda sudah gagal 10 tahun. Tetapi ketika orang berharap pada Prabowo, ibarat kita menunggu hilal. Hilal itu saya merasa sampai sekarang tak nampak. Ya. Tidak ada bulan itu terlihat gitu untuk dimulainya masa. Kan kalau ibarat kita nunggu Ramadan, wah ini kita bakal Ramadan, kita akan beribadah, anggap aja bekerja itu beribadah, dan nanti kita akan menang dengan mengucapkan takbir di 1 Syawal kan. Tapi hilal nggak muncul nih kelihatannya. Nah, kalau saya pertama kan kalau ke Prabowo saya nggak objektif memang. Iya. Karena Gus Dur bilang ini pemimpin ikhlas, saya harus percaya sama Gus Dur. Oke. Tapi kan bisa dilihat begini, track recordnya. Iya. Dia pernah memimpin Kopassus, pernah menjadi Pangkostrat, pernah punya anak partai. Iya. Nah kita lihat track recordnya di situ, apakah dia melakukan kerusakan di tempat dia pimpin? Iya. Nah kalau melakukan kerusakan berarti kita harus siap juga. Tapi kalau dia melakukan perbaikan di situ, memperhatikan anak buahnya, jadi kita tinggal menunggu waktu aja kapan
karena kita kan sudah menjadi anak buahnya dia nih. Iya. Kapan kita kebagian, rakyat kebagian. Jadi kita selalu based on track record. Iya. Nah kesalahan kemarin itu kan ente dan lain-lain para bosok kan nggak melihat track record. Iya. Lihat Jokowi track recordnya apa tuh percaya aja. Saya dari awal nggak percaya karena saya lihat track recordnya nggak benar. Nggak ada pokoknya. Jadi sejak awal saya nggak pernah percaya. Nah, jadi kalau nah persoalannya kan gini. Seringkali kan karena kita merasa ingin berjarak dengan kekuasaan, maka kita mengkritik. Ya memang bagus itu untuk umpan, untuk kritiknya. Tapi seringkali kan menjadi kontraproduktif. Jadi lebih baik kan kita membantu penguasa yang mau berbuat baik. Ya. Kalau mau berbuat jahat kita lawan memang. Tapi kalau mau berbuat baik ya kita tunjukkan di sini loh Pak, ini ada lubang-lubang di sininya. Ini ada yang mencong sini, kita kasih tahu. Yakin Anda kalau Prabowo itu pemimpin yang mau berbuat baik? Saya yakin. Karena saya melihat ada record perbuatan-perbuatan dia yang baik. Apakah kemudian dia tidak termasuk seperti Jokowi? Antara satu dan kata dan perbuatan itu belum rekonsiliatif gitu. Ngomong berantas korupsi, tapi yang diangkat orang-orang yang terindikasi korupsi. Ya udahlah kita sebutlah Dito Aryo Tejo yang mengembalikan duit 27 miliar, kemudian ada Erlangga Hartarto yang ya itu kan kita bingung jadinya. Nah kadang-kadang gini, yang kita tidak tahu apa yang terjadi di pusat kekuasaan. Saya mengalami itu ketika di sana. Kenapa Gus Dur ngajak ini? Ada perhitungan ini. Sekarang kita nggak bisa itu, Mas Adi. Jadi kita harus ikut dulu ini. Nanti pada saatnya kita lakukan sesuatu. Hal begitu. Nah, jadi konsolidasi kekuatan itu memang penting. Tapi kita tidak boleh terlena hanya untuk itu. Kemudian kita lupa sampai 5 tahun konsolidasi terus tugas-tugas hilang. Karena pemimpin yang saya selalu jelasin begini, pemimpin yang kuat itu bukan yang bisa melakukan konsolidasi kemudian bisa melakukan apa saja tidak ada kritik. Tapi pemimpin disebut kuat kalau dia bisa mengangkat beban penderitaan rakyatnya. Seberapa besar dia bisa mengangkat beban penderitaan, sepakat itu kan? Nah, jadi kalau pemimpin besar itu pemimpin yang bisa membesarkan harapan rakyat. Bukan yang menguasai partai politik di parlemen, semuanya. Betul. Jadi indikator pemimpin yang kuat itu yaitu bisa mengangkat beban penderitaan rakyat. Itu aja saya bilang titik. Dan pemimpin besar itu pemimpin yang bisa mengayomi. Jadi dilihat jumlah yang diayominya, bukan berapa banyak yang bisa dia penjarakan gitu kan. Mas Adi, silakan terakhir mungkin closing statement. Anda mau baca puisi lagi terserah, atau Anda mau menekankan lagi soal lomba baca puisi terserah, silakan. Saya baru bikin nih puisipedia kekuasaan. Puisipedia. Oh, dari Tokopedia gitu. Tokopedia jadi Wikipedia. Jadi ada pemimpin besar tadi, pemimpin kuat tadi disebutin hakim nih. Hakim disebut yang mulia bukan karena dianggap wakil Tuhan di muka bumi. Kemuliaan hakim terletak pada keputusannya, pada vonis di ujung palu yang diketukkan di ruang pengadilan. Adalah keputusan yang memuliakan keadilan, yang memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan, yang berbasis pada sifat-sifat Tuhan, yang mengangkat derajat hakim menjadi yang mulia. Itu. Jadi keputusannya. Jadi benar juga di pengacaranya Tom yang Ari Yusuf Amir yang tidak pernah memanggil yang mulia kepada hakim, hakim. Saya bilang memang harus begitu, karena kemuliaan hakim itu kan ada di putusannya. Kalau putusannya tidak mulia ya jangan disebut mulia. Nah kemudian tentara nih, tentara yang kuat bukan terletak pada alat utama sistem persenjataan yang dimilikinya. Karena dalam peperangan kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan alutsista yang dimiliki. Kemenangan dalam peperangan sering ditentukan oleh landasan moral. Untuk apa tentara maju ke medan laga? Jadi landasan moralnya. Kalau landasan moralnya kuat, dia bisa menerjang apa saja. Dan sekokoh-kokoh landasan moral adalah yang bertumpu pada keadilan, kemanusiaan dan rakyat yang tertindas. Contoh, kita Panglima Sudirman
pasukannya, senjatanya apa sih? Tapi landasan moralnya kan lebih kuat dari Belanda. Iya. Bisa melawan. Iya. Vietnam melawan tentara Amerika, tapi landasan moralnya lebih kuat dibandingkan GI itu, menang dia. Nah, jadi landasan moralnya penting. Nah, sementara di kita moral diabaikan. Jadi kembalilah hadirkan kembali moralitas. Dan kalau pemimpin yang bermoral, kita nggak usah banyak ngomong, mereka sudah tahu, paham apa yang harus dilakukan. Gitu Bung Refli. Oke, sobat era sekalian ya, kalau ngomong sama seniman budayawan ini bisa kemana-mana. Karena mereka tidak mau dikotak dengan satu perspektif, satu ilmu, pengetahuan, tetapi sesuatu yang betul-betul melihat cakrawala ke depan ya. Nah, mengenai Prabowo Subianto, ya ini anggap aja pembicaraan warung kopi ya. Kita tidak sedang mengukur kinerjanya, kita tidak sedang bicara tentang parameter-parameter ilmiah, tapi ini sekedar harapan. Nah, mudah-mudahan harapan itu makin terang sehingga hilal makin terlihat dan kita mulai ikut beribadah. Amin. Kita berharap. Dan kemudian kita bisa takbir bareng ya kan, mengucapkan Allahu Akbar pada 1 Syawal. Nah, kita tidak tahu 1 Syawalnya itu kapan, tapi mudah-mudahan sooner ya kan. Lebih cepat, the sooner, lebih baik. the better ya, lebih cepat lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.